kembali di channel Cerita Wanita bersama saya Tanti. Kali ini saya jalan-jalan ke salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Surabaya Selatan ya. Surabaya Selatan ya. Dan yang ada di sebelah kanan saya adalah guru seni tari yang lagi viral ya. Yang belakangan ini udah jadwalnya padat, dipanggil kemana-mana. Dan saya sendiri juga sempat tadi, kita janjiannya tadi pagi ya Mas ya. Iya. Tadi pagi ya karena sesuatu dan lain hal geser ya, siang ini. Nah sekarang yang ada di sebelah kanan saya adalah Mas Abing. Beliau adalah guru seni tari yang saya bilang tadi. Beberapa waktu yang lalu videonya sempat viral karena cara beliau mengajar itu lain daripada yang lain. Tapi itu nanti saya akan ngebahas itunya nanti ya. Kita akan kenalan dulu. Oke. Mas Abing, makasih waktunya ya. Maaf banget ini kalau ganggu karena banyak sekali ya. Ya udah padat sekali ya jadwalnya. Ya alhamdulillah masih dikasih jadwal terus. Alhamdulillah pada jadwalnya kemana-mana maksudnya. Ya alhamdulillah. Ini aktivitas sekolah udah mulai berkurang ya. Ya. Aktivitas ngajar udah mulai berkurang alhamdulillah. Nah mau nanya dulu nih Mas Abing, saya udah baca-baca ya, baca-baca biografinya Mas Abing. Kalau dulu memang awal-awal sempat terkendala ya, waktu memilih untuk berprofesi sebagai penari. Iya. Nah titik balik begitu Mas Abing maksudnya orang tua benar-benar mengerestui itu. Iya. Mas Abing, oke deh, ini memang pilihanmu. Iya. Itu pada saat kapan itu? Itu kurang lebih, saya seingat saya itu kurang lebih antara 2014 ke 15 ketika saya pertama tampil di TVRI dan di situ ada gubernur juga dan di live. Nah di situ keluarga saya menyaksikan dari rumah. Jadi ada prestasi yang membuktikan bahwa saya boleh boleh memilih di jurusan seni tari karena dianggapnya kan pasti nanti beloknya ke feminim atau nanti jiwanya lanang itu jadi hilang gitu loh. Tapi saya buktikan itu melalui media TV itu ketika itu waktu ada undangan pentas di sana. Nah itu orang tua dan keluarga saudara saya melihat. Tapi waktu itu Mas Abing masih kuliah atau apa itu? Itu 2014-15 itu kuliah. Kuliah ya? Ya semester sekitar 2 kalau nggak 3 itu. Jadi emang bondo nekat waktu itu, jadi meskipun nggak direstui sama orang tua tetap ngambil jurusan itu? Ya tetap itu. Awalnya memang nggak boleh, benar-benar sampai saya gandol kereta api itu ya. Itu saya harus berjuang itu. Perjuangannya luar biasa karena dari beberapa cerita yang saya baca, Mas Abing ini sampai harus tinggal di asrama ya. Di asrama 2 tahun. 2 tahun ya. Dengan kondisi yang benar-benar kalau orang Jawa bilang itu apa Mas? Mengenaskan. Prihatin ya, prihatin dhisik gitu ya. Iya. Sampai pada titik balik itu tadi akhirnya Mas Abing diberi restu lah istilahnya seperti itu ya. Oke, jangan kemana-mana cerita lovers. Kita kembali setelah yang satu ini. Nah, Mas Abing pada waktu sebelum direstui berarti kan benar-benar hidup asli Blitar ya? Iya, Blitar. Lahir Blitar, langsung memutuskan untuk sekolah di Surabaya, hidup prihatin di Surabaya. Bagaimana itu untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah itu bagaimana Mas Abing? Iya, jadi dulu kan waktu di asrama itu kan sangat bisa dibilang mengenaskan atau bisa memprihatinkan. Karena ya satu, makanan yang juga kurang, terus persiapan keseharian juga kurang, terus sampai kena penyakit yang Jawane itu tuh gudik. Nah, itu 2 tahun selamanya itu saya benar-benar ngempet istilahnya kan gitu. Nah itu betul-betul perjuangan ya. Saya sesekali 1 minggu pulang itu pasti pulang ketika Sabtu, Minggu malam Senin itu kembali lagi ya, diberi saku 100.000 gitu. Cuman kalau dibuat hidup 2 minggu itu kan juga enggak karena kita di kota nomor 2 se-Indonesia kan gitu. Ya jadi kita harus meminitnya itu sampai seminggu itu benar-benar enggak ada uang. Terus ada kebutuhan lah untuk seni tari saya sendiri. Nah itu seminggu itu saya enggak makan. Cuman saya benar-benar niat ingsun bahwa saya harus puasa kan gitu. Puasa pun itu tidak ada nasi untuk dimakan ya, ada air hangat atau enggak gitu teh hangat. Nah ketika saya ada makan di siang hari meskipun saya puasa ya saya makan.
Itu ketika saya ada memberi makan atau ada yang orang yang ngasih uang untuk beli makan atau itu, ya saya makan, ya mengabaikan puasa karena ya itu tadi, karena memang saya nggak ada uang, nggak ada uang untuk beli makan, ya nggak ada konsumsi untuk saya juga. Sempat ada job nggak seperti misalnya kayak ngelatih nari atau apa? Kalau ngelatih gitu? sih nggak ada. Dulu ada job itu waktu manten. Ketika jadi cucuk lampa gitu, tapi kan juga nggak sering juga. Jadi kan masih SMK, masih banyak senior-senior yang lebih pantas dan wangun lah waktu itu. Jadi kan masih SMK kan pasti kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya disyukuri aja kan gitu. Mas Abing, saya pengen dengar langsung ini dari Mas Abing ya. Kenapa kok milih nari? Ya. Ini udah di luar ini ya. Biasanya kan cewek ya. Iya. Ya. Ini cowok, apalagi dari Blitar gitu. Ya. Bisa dibilang itu saya terdampar dulu. Selain terdampar perjuangan ke Surabayanya, juga terdampar di jurusan saya. Jadi jurusan seni tari ini dulu memang saya kaget setengah mati. Ternyata saya masuk di jurusan tari dan passion saya sebenarnya kan anak listrik. Kan saya sudah diterima di SMK 1 Blitar itu sudah diterima. Cuman ketika ada teman yang ngajak dua anak itu, ya mungkin diming-imingi sekolah di kota kan gitu ya. Jadi saya mau aja. Ternyata di sini ambil jurusan seni tari kan gitu. Saya yang kaget. ngambil Mas Abing sendiri atau? Ya teman-teman itu ngambil jurusan seni tari dan ya mau nggak mau ikut. Ya itu mau nggak mau kan gitu. Sudah jauh-jauh kan itu. Ya sudah, saya jalani dan saya nikmati, mencoba untuk bisa menikmati itu. Ternyata semester 1 itu sempat saya mau putus asa, mau keluar dari sekolah kan gitu. Cuman waktu itu benar-benar 1 minggu 2 minggu saya nggak mau sekolah, cukup tidur di asrama kan. Asramanya ya di lingkungan sekolah tapi nggak ada yang tahu. Cuman tahu Abi nggak masuk gitu aja. Nah itu ada salah satu guru yang namanya itu Pak Winarto, itu guru seni tari yang benar-benar sampai sekarang itu menjadi motivasi saya atau motivator saya. Itu kalau saya ada masalah atau saya sedang apa atau sedang bagaimana, itu beliau yang selalu hadir dan saya selalu menghampiri beliau. Saya harus bagaimana, mau apa, kemana gitu, saya harus gitu. Nah itu orang yang dulu memotivasi saya itu sehingga saya benar-benar menjadi suka sama nari. Memang ya, pada dasarnya nggak punya bakat nari sama sekali? Nggak punya. Jadi 2010 itu saya nggak punya skill atau soft skill tentang seni tari, itu saya tidak punya. Ya itu tadi, saya terdampar itu. Nah ketika sudah dituntun sama guru Pak Winarto itu, saya mencari tahu. Karena saya sudah suka, saya mencari tahu bagaimana saya menari ini tidak kelihatan wanita. Jadi saya benar-benar ingin menjadi penari yang gagah dan yang jelas saya tidak belok gitu, yang artinya tanda kutip yang bisa dibilang bencong lah gitu ya. Itu bagaimana mungkin saya bisa mengatasi itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa. Penari perempuan, penari putri itu saya bisa. Artinya materi tari putri itu bisa. Cuman kan bisanya orang laki-laki nari putri itu kan nggak sebisa penari putri menarikan materi putri. Jadi gitu. Jadi nggak seluas penari putri. Ya saya bisa karena itu ada materi kan gitu. Di pelajaran SMK dulu maupun di perguruan tinggi itu ada materi tari putri, itu ada. Cuman ya saya mempelajarinya hanya sebatas saya mampu dan bisa gitu aja, nggak sampai ke rasanya. Oke Mas Abing, saya tertarik banget sama cara pendekatan Pak Winarto sama Mas Abing yang awalnya udah hampir putus asa di semester awal ya. Itu gimana cara pendekatannya beliau itu seperti apa? Kalau saya menangkap sih, beliau itu sebenarnya ngejak sharing. Ngomongnya ayo sharing, ayo diskusi, ayo omong-omongan gitu. Kalau berkarya ayo ngejak dulinan gitu. Oh kalau berkarya gitu? Ya, ngomongnya ngejak dulinan. Beliau orang yang tidak mau istilahnya menawarkan diri atau memancarkan diri atau pansos itu tidak. Tapi beliau itu lebih merendah. Jadi beliau karyanya sangat banyak, tapi beliau tetap dulinan ya kok, kayak gitu. Jadi nggak mau menunjukkan karya-karya beliau biar orang yang tahu karya beliau kan gitu. Itu sebenarnya cuma diskusi sharing, tapi saya menangkapnya itu beliau itu memerdekakan mindset saya, memerdekakan rasa saya.
sering ngobrol, ayo ke rumah, ayo ngopi, ayo istilahnya ngobrol di kantin, ayo kita diskusi di ruang gamelan atau apa, di ruang tari ya. Itu sharing terus, didiskusikan terus, jadi terus menerus sama beliau dimotivasi. Jadi ya caranya itu mungkin seperti diskusi dan sharing itu memerdekakan mindset saya waktu itu, sehingga saya oh iya, kalau enggak saya luluskan sekolah ini saya bukan laki-laki. Jadi seperti itu satu. Terus kalau saya enggak luluskan benar-benar saya mampu mendalami jurusan seni tari ini saya berarti gagal dalam perjuangan saya dari Blitar ke sini. Dan masih banyak lagi pantian-pantian itu dari diri saya sendiri, dari beliau itu. Ya, dari motivasi beliau itu banyak yang muncul dari saya, sehingga saya benar-benar ingin suka menjadi penari gitu. Mencari tahu terus. Jurusan seni di Indonesia, apalagi seni tari, itu sebenarnya kan bukan termasuk jurusan yang apa ya, misalnya banyak diminati atau apa gitu ya. Dan pada waktu itu, apalagi tahun segitu ya, Mas Abing begitu berani ngambil jurusan itu. Pernah nggak waktu itu terpikir bahwa so aku jadi ini loh, atau udah ngikutin arus aja? Semenjak dipantik beliau itu saya punya mimpi. Jadi seperti yang saya terapkan sekarang, metode pendidikan yang menyenangkan ini, ya versi saya ya, itu sebenarnya itu untuk mengarah ke depan. Jadi anak itu harus tahu suksesnya masing-masing tanpa tuntutan guru dengan tugas yang orientasinya nilai dan poin. Jadi kita tuntun anak tersebut hingga sukses dengan versinya masing-masing. Nah, itu yang dulu saya pantian dari saya sendiri. Jadi saya harus sukses dengan versi saya sendiri. Ketika beliau memotivasi saya, itu muncul semester 2 itu, kelas 1 itu saya muncul. Saya harus lulus menjadi penari yang bagus, itu penari gagah yang bagus. Setelah saya lulus itu saya juga punya banyak mimpi. Sampai seterusnya, sampai sekarang ini saya juga masih banyak mimpi kan gitu. Nah, itu dari situlah saya mengembangkan metode-metode itu hingga saya menerapkan metode pendidikan yang menyenangkan, yang artinya satu poin yang khusus menuntun kodrat anak, sehingga anak itu bisa sukses dengan versi dan goalnya masing-masing anak itu. Luar biasa. Oke, cerita lovers, masih bareng sama saya Tanti dan Mas Abing. Ngobrol kita semakin asik karena ternyata masih banyak mimpi-mimpi Mas Abing sampai dengan hari ini, dan mungkin seterusnya yang akan diwujudkan ya. Nah, saya mau nanya nih, apakah jadi viral sekarang ini salah satu mimpi dulu yang dirancang Mas Abing atau apa, gimana Mas? Setiap manusia atau orang itu wajib mempunyai mimpi, ya kan? Dan mimpinya itu versinya masing-masing tanpa diketahui orang lain, sesama manusia maupun itu. Cuman, dan mimpi itu menurut saya, oke, kita punya mimpi satu, tapi tidak menutup kemungkinan mimpi satu ini ada lingkaran banyak sekali. Nah, itu viral itu salah satu poin-poin yang di dalam mimpi saya. Tapi yang orientasi sebenarnya saya ini satu, misi saya mengenalkan wajah seni budaya Indonesia melalui karya simple dan elegan saya. Yang kedua, menerapkan pendidikan yang memanusiakan, yang artinya memerdekakan mindset siswa melalui metode pendidikan yang menyenangkan. Itu. Kayaknya saya kepengen jadi muridnya Mas Abing. Kata Mas Abing itu viral yang Mas Abing sama murid-murid itu lagi di kelas, ada yang dalang ya, ada yang dalang, terus ada yang nari. Mas Abing sendiri kan di depan itu nari ya. Saya nggak tahu loh kalau itu ternyata guru narinya itu Gagah Perkasa. Kelihatannya di situ luas banget. Ya, itu saya sempat baca hari Kamis ya bikinnya ya. Berapa lama itu? Buatnya cuman beberapa jam. Jadi nggak susah itu bikin kayak gitu itu. Kan anaknya banyak kan. Iya kan, di sini kan jurusan seni tari. Nah, ya sudah, kita manfaatkan jurusan seni tari tersebut di dalam kelas. Jadi nggak hanya saya memberi materi teori, tapi
sehingga anak itu tidak bosan, boring atau gerah, ngep. Jadi biar dia tidak fokus di tugas saja, ya sudah kita seseli di dalamnya ada menari gitu. Jadi idenya dari situ awalnya. Prosesnya ya cuman berapa jam? 2-3 jaman. Tapi sebelum di kelas, seluruh kelas, maksudnya seluruh siswa di kelas itu ada lagi sebelum itu. Itu pertama saya sendiri. Nah, itu sudah viral di mungkin sosial media ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok itu sudah. Itu saya sendiri. Terus begitu meledaknya itu lebih saya kembangkan lagi, saya mengajak anak-anak. Itu cuma 4 anak, 5 sama saya. Itu sudah meledak juga, lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang pertama. Itu sampai tembus 16,5 juta, sampai mungkin sekarang sudah 17 lebih di akun. Itu ada waktu itu berapa lama? Setelah upload sampai langsung gitu? Langsung. Itu langsung sehari 2 hari itu 1 jutaan gitu. Tuh, terus setelah itu saya kembangkan lagi dalam kelas gitu. Terus saya kembangkan lagi sampai boomnya yang kemarin itu ya. Sampai itu mungkin udah pas. Itu timingnya udah pas itu ya. Iya, itu betul. Begitu upload pertama kali langsung berapa viewernya? Yang apa nih? Yang terakhir. Yang viral itu. View-nya itu di Instagram itu 100.000 satu hari itu. Oh, awal itu ditaruh di IG malah? Iya, IG dulu. Bukan langsung di YouTube ya? Enggak, di IG. Malah YouTube ini malah yang terakhir, malah baru-baru ini. Bisa dilihat itu. Pada waktu itu kendalanya apa? Ada nggak kendalanya? Ada, konsumsi. Setiap membuat video atau mengajak anak-anak berkegiatan itu kan saya menghadirkan konsumsi, minuman anak-anak, makanan anak-anak, terus memberi istilahnya uang saku untuk dokumentasinya. Jadi saya harus ya mengeluarkan anggaran sendiri, ya gimana lagi meskipun saya honorer kan gitu. Jadi ya gajinya pun ya saya nggak seberapa, jadi ya saya cari-carikan entah utang ke siapa, pinjam ke siapa itu. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Perjuangan nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya. Oke Mas Abing, terakhir nih ya. Mungkin Mas Abing bisa memotivasi cerita lovers ya, yang terutama anak-anak milenial yang kadang sekarang ini kalau boleh dibilang mindset anak-anak untuk nari itu kan lebih ke luar ya, daripada mengembangkan seni budaya tari kita sendiri ya. Dari mereka kayaknya nggak terlalu bangga banget gitu lah ya. Nah ini coba dedikasi apa ya? Ada 2. Yang pertama itu cintai perjalananmu, juga cintai prosesmu. Senantiasa Tuhan akan memberi yang terbaik untukmu. Itu 1. Yang kedua, cintai budayamu sebelum budayaanmu dicintai oleh orang lain atau bahkan orang luar dari bangsa kita. Itu 2 pesan Mas Abing yang saya juga harus tanamkan itu ya. Karena anak-anak saya juga kadang mereka lebih suka nonton yang di luar ya kan. Oke Mas Abing, makasih banget cerita-ceritanya, motivasinya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi penonton Cerita Wanita Channel. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Cerita Wanita Channel, tekan tombol loncengnya dan terus ikutin konten-konten saya yang lain. Saya Tanti pamit, sampai jumpa. Hey!